Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sekar Ainaya Kalula, Arwin Rizky Rivaldi, dan Pintara Dinda Syahjada. Kami akan mempresentasikan tentang Preventing Reputation Risk. Reputation Risk Arsitektur Hard Interpretations. Pembuat keputusan individu. Pada kasus ini, reputasi Burger King sangat menurun dan mereka memutuskan untuk menutup 2 outlet dan akan melakukan perbaikan dan penyelidikan. Hal itu harus dilakukan oleh perusahaan untuk menerima risiko yang ada dan bertanggung jawab atas kelalaian perusahaan dan untuk tetap bertahan dalam bisnis. Komite bisnis atau fungsi. Komite bisnis atau fungsi harus menghasilkan risalah keputusan seperti langsung mengambil tindakan permintaan maaf secara resmi agar mendapatkan beberapa kelonggaran untuk ke tingkat berikutnya. Manajemen risiko reputasi di seluruh organisasi komite. Dalam sebuah perusahaan komite, organisasi manajemen risiko reputasi sangat penting. Maka dari itu terjadi masalah yang mengharuskan melakukan pemikiran lintas budaya karena hal itu bisa dilakukannya. Dalam kasus Burger King, Basi di Cina, komite pasti akan berkumpul dan membahas masalahnya kemudian. Mendapatkan jalan keluar, hal itu termasuk dalam manajemen risiko perusahaan. Dewan atau Exco. Peran Dewan harus memastikan manajemen risiko reputasi tertanam ke dalam semua proses dan aktivitas. Jika keputusan risiko tertentu telah meningkat sejauh ini, Dewan memiliki otoritas tertinggi untuk membuat keputusan. Dalam prakteknya, papan adalah cenderung sangat bergantung pada saran dan pengarahan dari Exco atau perusahaan Dewan Reputasi. Dalam kasus ini, peran Dewan gagal karena ia tidak menanamkan atau memastikan manajemen risiko reputasi tertanam ke dalam semua proses dan aktivitas. Karena kalau hal itu terjadi, kasus ini tidak akan terjadi. Selanjutnya mengenai perubahan perilaku melalui campur tangan yang lembut. Arsitektur resiko reputasi mewakili atau rasional intervensi dalam mencegah resiko reputasi, tetapi struktur dan proses apapun masih membutuhkan intervensi yang lebih lembut, kepemimpinan, budaya, kompetensi untuk menjadi efektif. Tujuan intervensi lunak dalam pencegahan risiko reputasi adalah untuk mendorong kinerja atau perilaku yang lebih baik yang mencegah risiko dari timbul di tempat pertama, atau yang membantu memastikan risiko diambil secara bertanggung jawab melalui arsitektur formal yang dijelaskan sebagai berikut. Soft intervensi memang sangat diperlukan dalam bisnis. Seperti dalam kasus ini, jika Burger King tidak melunakkan perilaku mereka dengan meminta maaf dan mengambil tindakan, perusahaan Burger King mempunyai kemungkinan akan bangkrut dan tutup karena masyarakat merasa telah dibohongi. Meskipun hanya 2 outlet yang melakukan kecurangan, perusahaan di tempat lain juga akan mendapat dampak karena hal itu. Oleh karena itu, harus melakukan soft intervensi untuk merendahkan masalah atau kasus ini. Kemudian selanjutnya mengenai kewarganegaraan perusahaan. Kewarganegaraan perusahaan sangat mendasar bagi keberhasilan pengelolaan risiko reputasi, sehingga dapat dicakup di hampir semua bagian. Perusahaan yang baik harus berperilaku seperti warga negara yang baik juga. Mereka harus mematuhi hukum dimanapun mereka berada. Mereka harus menjadi tetangga yang saling menghormati dan membantu. Mereka harus memikirkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih luas serta kebutuhan mereka sendiri juga. Mereka harus menghormati pendapat orang lain. Mereka harus merasa bebas untuk berbicara ketika mereka memiliki pendapat. Konsep kinerja keuangan dan perusahaan yang baik sekali lagi menjadi kuncinya. Bahaya dari ungkapan-ungkapan seperti kewarganegaraan perusahaan, tentunya CSR, adalah bahwa ungkapan-ungkapan tersebut dapat dipertukarkan dengan etika dan melakukan kebaikan. Tetapi berbuat baik sama pentingnya bagi perusahaan dengan berbuat baik. Kemudian selanjutnya, kewarganegaraan perusahaan sangat penting karena untuk menambahkan kepercayaan serta untuk memberitahukan niat baik, resiko, dan tanggung jawab perusahaan. Dengan menjadi bagian dari kewarganegaraan, perusahaan akan merasa terlibat atau terhubung dengan karyawan lainnya. Hal itu akan menumbuhkan sikap positif dan tidak jarang juga sisi negatifnya. Dalam kasus ini, kita belum mengetahui siapa dalang dari kasus ini.
Tetapi karena hal ini semua yang tidak bersalah ikut terseret masalah karena mereka merupakan bagian dari kewarganegaraan perusahaan. Dan bisa jadi di dalam perusahaan ada beberapa oknum yang sengaja melakukan hal itu, yang awalnya tidak ingin melakukan, tetapi karena sama-sama merupakan kewarganegaraan perusahaan atau karena sama-sama merupakan sesuatu kesatuan dari perusahaan, kemudian terpengaruh sehingga ikut melakukan hal yang salah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Perspektif tulisan. Menurut pandangan kami, tindakan yang dilakukan oleh Burger King di Cina sangat berisiko membuat perusahaan hancur. Ditambah bukan hanya di satu tempat, tetapi 2 tempat. Akan tetapi tindakan yang diambil oleh perusahaan Burger King untuk menutup sementara perusahaan serta menyelidiki adalah hal yang sangat tepat untuk mencari tahu siapa-siapa yang terlibat dalam hal ini dan untuk mengurangi resiko kebangkrutan dan serta untuk mempertahankan reputasi perusahaan. Masuk pada bagian saran, berdasarkan contoh kasus, saran kami untuk perusahaan adalah perusahaan harus memilih staf atau seseorang yang ingin bekerja dengan perusahaan dengan sangat teliti dan harus mempertimbangkan beberapa aspek. Perusahaan juga harus meningkatkan keamanan perusahaan serta mempercepat tindak lanjut untuk mengakhiri kasus ini agar nama perusahaan tidak tercoreng terlalu lama. Dan jika nama perusahaan sudah bersih, maka perusahaan harus melakukan promo atau melakukan hal lain untuk mengembalikan nama baik perusahaan dan untuk sebagai wujud permintaan maaf. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.